Aku pengen tahu, siapa di antara kalian yang belum pernah dengar sama istilah rumah tumbuh? Kayaknya nggak ada ya, karena beberapa tahun ke belakang, rasanya istilah ini makin ramai di dunia desain rumah di dunia maya Indonesia. Intinya, dia adalah sebutan untuk rumah yang nggak dibangun sekali di awal terus dihuni, tapi dibangun berkali-kali dalam beberapa fase untuk memenuhi kebutuhan penghuninya. Biasanya dengan cara menambah ruang, sehingga rumah yang awal itu kecil berubah jadi lebih besar. Kalau di dunia akademisi, istilahnya adalah incremental housing atau hunian bertahap. Nah, tanpa arsitek-arsitek kekinian, sebenarnya konsep ini udah terjadi dengan sendirinya. Bahkan bisa dibilang ini adalah esensi dari permukiman, yakni bertumbuh bersama dengan penghuninya. Fenomena ini bisa kita lihat di mana-mana ya, di seluruh dunia. Bahkan aku yakin kalian pasti pernah tinggal di rumah yang sudah direnovasi. Atau minimal mampir ke rumah teman kalian yang udah pernah direnovasi. Ya kan? Waktu kita SD, kita belajar kan ya, kalau makhluk hidup itu ada beberapa sifat-sifatnya. Misalnya bisa bergerak, bertumbuh, dan juga berkembang biak. Nah, manusia sebagai makhluk hidup itu juga menerapkan hal yang sama ketika bermukim atau tinggal di suatu tempat. Jadinya, kita memang harus melihat kegiatan bermukim itu sebagai sesuatu yang dinamis, berubah, dan berproses terus. Skenario dasarnya, ada orang nih yang dia udah dewasa. Terus dia memutuskan buat kerja di daerah yang berbeda dari rumah orang tuanya. Yang dia butuhkan di rumahnya sebagai seorang yang jomblo ya mungkin kamar tidur, kamar mandi, dapur, sama ruang tamu. Nanti kalau udah menikah, mungkin kamarnya perlu agak besar ya untuk nampung dua orang beserta barang-barangnya. Ketika punya anak bayi yang nanti juga bakal tumbuh besar, berarti rumah itu harus punya kamar tidur satu lagi. Begitu juga kalau nanti tambah anak dan mungkin perlu ruang untuk belajar atau kegiatan lain di rumah. Di sini kita lihat rumah itu ngikutin siklus kehidupan penghuninya ya. Ini sejalan dengan teori siklus keluarga dari Wells dan Gubar tahun 1966 dan juga Duval tahun 1971 yang dibaca di artikel oleh Wahyudin Wijayanti tahun 2025. Contoh nyatanya bisa kita lihat di rumah-rumah di perumahan yang awalnya tuh sama semua ngikutin dari developer. Terus jadi berubah ngikutin kebutuhan masing-masing, sehingga bentuk dan ukurannya itu jadi beragam. Menurut Van Nurus dan kawan-kawan, selain karena kebutuhan, fenomena hunian bertahap ini juga erat kaitannya dengan faktor ekonomi, terutama di negara-negara berkembang di bumi bagian selatan. Karena keterbatasan dana buat beli rumah yang langsung gede, mereka lebih memilih buat nyicil rumah ini sedikit demi sedikit. Bukan cuma biayanya aja, tapi juga beneran ngebangunnya. Yang penting adalah adanya lahan yang strategis, aman dari gusuran, serta punya akses ke material dan juga tukang buat ngebangun. Kalau dari pengamatan pribadi, memang bentuk ngebangun rumah jadi lebih besar ini rasanya baru ada di zaman modern ini ya. Meskipun kalau dilihat, ada juga rumah-rumah ada di Indonesia yang prinsipnya itu mirip. Salah satunya adalah rumah Tanden Lanjeng dari suku Madura. Nah, orang Madura ini dia hidupnya berkelompok yang terdiri dari keluarga besar. Mereka tinggal bareng kakek, nenek, dan saudara-saudara. Bukan cuma ayah, ibu, dan dua orang anak ala keluarga nuklir modern. Kalau pakai istilah sekarang, rumah mereka ini bisa disebut sebagai rumah multigenerasi atau multi-generational house. Menurut Tulistiantoro, Tanden Lanjeng ini cirinya dia terdiri dari banyak bangunan yang mengelilingi satu halaman panjang sebagai pusat kegiatan. Di bagian barat, ada musola yang jadi ruang tamu, ruang keluarga, dan juga tempat tidur anak laki-laki yang lajang. Di sebelah samping selatan, ada gudang dan juga kandang ternak. Lalu di utara, ada deretan kamar-kamar yang diisi pasangan suami istri dan juga dapur-dapur mereka. Nah, kamar-kamar inilah yang bakal ditambah jika anggota keluarganya bertambah. Oh ya, di budaya Madura, laki-laki yang menikah itu bakal ikut keluarga perempuan dan jadi bagian dari tanda lanjeng keluarga perempuan ini. Ketika itu terjadi, dibangunlah rumah baru untuk tempat tinggal mereka di sisi berikutnya. Pola yang sama juga terjadi di banyak rumah di Nusantara yang ya nggak mungkin ya bisa kita sebut satu persatu di video kali ini. Meskipun hunian bertahap itu metode yang efektif buat memenuhi kebutuhan perumahan rakyat yang berpenghasilan rendah atau menengah, bukan berarti tanpa kekurangan sama sekali. Salah satu kekurangan yang bisa kita lihat terjadi di perumahan modern Indonesia, menurut Puji Utami dan Muftianti, adalah ketidakefisiensian, terutama dalam hal bioklimatik. Rumah hunian bertahap ini biasanya ada di lahan perumahan yang nggak terlalu besar. Rumah awal dari developer bisa dibilang ya cukup bagus secara standar arsitektur. Misalnya ada taman di depan dan juga di belakang.
lalu punya jendela dan ventilasi untuk penghawaan dan pencahayaan alami. Tapi, ketika butuh nambah kamar tidur atau dapur misalnya, mereka pasti akan pilih opsi yang paling murah dan gampang, yaitu dengan cara ngebangun di area taman belakang yang dianggap sebagai lahan kosong. Pilihan ini bakal bikin ruang-ruang mati yang nggak dapat cahaya dan udara secara alami. Ini bakal ngebikin ruangan ini lebih pengap dan juga sumpek. Kalau dibiarkan secara parah ya, bakal rentan berjamur dan tempat tumbuhnya bibit penyakit. Selain itu, ruangan lain juga jadi terblokir, sehingga kualitas ruangannya ya juga jadi menurun. Kalau keluarga butuh lebih banyak ruang, opsi yang sering dipilih berikutnya adalah pengembangan secara vertikal ke atas. Yang jadi masalah adalah rumah 2 lantai dan 1 lantai itu berbeda secara kapasitas strukturnya. Rumah yang mau ditingkat perlu ditingkatkan juga kekuatan pondasi, sloof, kolom, dan juga baloknya. Karena struktur itu letaknya ada di bagian paling dalam, maka atap, dinding, dan juga lantai itu harus dibongkar. Ya, tentu ini nggak murah dan perlu makan waktu cukup lama. Rumah yang direnovasi seperti ini hampir selalu nggak efisien dari segi biaya dan material, karena ya harus ada yang dibuang. Untuk orang yang pendapatannya pas-pasan, tentu ini sangat-sangat disayangkan ya. Belum lagi kalau kita hitung biaya emisi karbon yang dikeluarkan untuk menghasilkan material yang akhirnya nanti bakal dibuang ini. Lalu, karena bongkarannya kadang cukup banyak, rumah ini nggak bisa dihuni selama proses renovasi. Jadi, penghuni dan perabotannya harus mengungsi dulu, yang tentu ya repot dan pasti nambah biaya lagi. Masalah inilah yang bikin konsep rumah tumbuh jadi rame kayak sekarang. Nah, di sini mungkin jadi muncul pertanyaan ya, apa bedanya rumah tumbuh dan hunian bertahap atau incremental housing? Di sini kami coba berteori sendiri ya, karena sebenarnya kedua istilah ini cukup sering digunakan secara bergantian, alias ya sama-sama aja. Bedanya menurut kami, konsep rumah tumbuh yang sekarang ini berbeda dari fenomena hunian bertahap. Karena dia tuh sudah direncanakan dari awal untuk bertumbuh, bukan dipikir nanti-nanti aja. Intinya, rumah tumbuh adalah rumah yang disiapkan dari awal untuk dibangun dalam beberapa tahap secara efisien. Perencanaan di awal ini membuat ketidakefisiensian hunian bertahap yang terjadi secara spontan dan reaksioner bisa berkurang atau bahkan hilang hampir sepenuhnya. Misalnya soal struktur nih, alih-alih harus bongkar lantai karena pondasinya kurang kuat untuk lantai 2. Ketika ngebangun di tahap 1 untuk fase keluarga muda, pondasinya itu udah disiapin untuk memfasilitasin tahap-tahap berikutnya. Jadinya ketika nanti mau ningkat rumah, sudah nggak perlu lagi bongkar lantai yang bikin repot dan pasti ngebuang material. Balok dan kolong juga demikian, sudah disiapkan sambungan besinya untuk struktur lantai 2, sehingga bisa menyatu dengan baik. Untuk urusan pencahayaan dan penghawaan alami juga sama. Dari awal, sudah disiapkan ruangan apa aja, letaknya di mana, dan area mana aja yang mau dibiarkan terbuka. Dengan ini, area taman juga bisa dijaga dengan baik buat sirkulasi udara dan resapan air hujan. Jangan sampai ada kamar, buka jendela, tembusnya malah ya ke ruangan lain, kan kocak ya. Selain itu, yang cukup krusial juga dan mungkin jarang dibahas karena dikesampingkan sebagai kesalahan teknis aja, adalah jalur pipa dan listrik. Ini penting banget. Karena siapa sih yang nyaman hidup sekarang di rumah tanpa listrik dan juga air? Tapi mungkin nih, ya karena letaknya di dalam nih, di dalam tembok, airnya jadi kurang diperhatikan. Padahal pipa tuh kalau udah salah ukuran dan bermatang, minimal bisa bocor kalau air bersih. Dan maksimal bisa bau kalau air kotor. Atau ya minimal bisa boros biaya. Itu kenapa arsitek biasanya bakal ngelompokin ruang berdasarkan zonanya. Misalnya zona servis dapur ya deket sama area cuci jemur dan kamar mandi yang semuanya butuh pipa air. Kalau kita lihat hotel dan kantor itu juga kamar mandinya sederet semua ke atas. Ini mereka lakukan buat menghemat pipa dan memudahkan servis. Kalau kita nggak rencanain, maka nggak heran nanti kalau ruang-ruangan ini kesebar dan bikin repot buat masangnya. Konsep yang sama itu juga berlaku buat jalur kabel kelistrikan. Nah, kami pernah beberapa kali ngedesain rumah tumbuh karena memang konteksnya sesuai banget ya sama tipikal klien kami yang merupakan keluarga muda. Yang pertama itu adalah rumahnya Ibu I di Sidoarjo yang kami beri nama Himitsu House. Selain itu, ada juga Nomu House di Surabaya Barat yang masih tahap pembangunan. Untuk kali ini mungkin kami bakal bahas yang Himitsu aja kali ya. Untuk rumah Himitsu sendiri, kliennya adalah seorang wanita karir muda yang udah bertunangan. Karena ada uang lebih, klien kami ini memutuskan untuk beli rumah yang nanti bisa ditinggal bersama setelah berkeluarga. Biar hemat, dia beli rumah bekas di salah satu perumahan yang udah cukup lama. Nah, karena bangunan existing ini nggak sesuai dengan kebutuhan, makanya klien kami pengen renovasi. Sekalian untuk jangka panjang puluhan tahun ke depan.
Nah, karena budget terbatas dan memang belum berkeluarga itulah kami menyarankan pakai konsep rumah tumbuh. Rencananya rumah akan dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama itu 1 lantai, isinya ya ruang-ruang kebutuhan dasar dan 1 kamar tidur aja. Nanti ketika udah punya anak dan anaknya perlu kamar tidur sendiri, barulah lanjut ke tahap 2 yang menambah 2 kamar tidur, musola, kamar mandi, dan juga mindah ruangan cuci jemur yang ada di bawah ke atas. Nah, desain tahap 1 ini kami buat supaya pertumbuhan ini efisien dan meminimalisir bongkaran. Misalnya carport. Sejak awal kami buat luas dengan pagar hampir seluruh yang bisa dibuka sehingga muat 2 mobil dan juga 2 motor. Ini karena kami prediksi keuangan klien cukup dan sepertinya ada kebutuhan untuk memiliki kendaraan sebanyak ini. Perencanaan tempat parkir itu penting karena nggak jarang ya orang tuh setelah punya mobil akhirnya harus jebol pagar atau kamar supaya mobil itu muat disimpan di garasi. Bahkan ada yang lebih parah nih, sampai harus parkir di jalan karena rumahnya nggak muat. Dan ini ya bakal ngeganggu orang banyak kan. Untuk zoning kamar-kamar itu juga demikian. Kami bagi rumah itu jadi 2 zona. Zona kamar di selatan dan zona servis di utara. Ketika dibangun 2 lantai, kamar anak itu ada di atas kamar utama dan ruang keluarga. Sedangkan kamar mandi lantai 2 itu ada di atas kamar mandi lantai 1. Pemisahan ini memudahkan pemipaan karena segaris dan juga berdekatan. Selain itu, meminimalisir pipa kamar mandi yang atas itu bocor ke kamar tidur di bawah. Nah, yang jadi favoritku juga, kamar ini dari awal nyimpen taman tengah atau inner courtyard. Ini supaya semua ruangan mesti bisa dapat cahaya matahari dan penghawaan secara alami. Bahkan, kebanyakan ruang bisa punya sirkulasi silang. Void tangga pun ditempatkan dengan pas supaya cahaya bisa turun ke bawah. Kedua void ini perlu diperhitungkan karena berpengaruh ke penempatan kolom dan juga balok. Kalau nggak dipikir, bisa-bisa waktu bangun lantai 2 harus repot ngejebol balok untuk naruh tangga atau nyuntik kolom supaya kuat. Adapun untuk strukturnya ya, dari awal tuh kami udah buat dengan spesifikasi 2 lantai. Jadi ya nanti tinggal diterusin aja ke atas. Untuk atap, ini cukup dilematis karena saat bangun lantai 2 otomatis atap harus dijebol dan dibuang kan. Sebenarnya ada beberapa opsi untuk atap rumah tumbuh. Pertama adalah langsung bikin dak beton untuk atap, yang nantinya tinggal dikasih keramik aja untuk jadi lantainya lantai 2. Kedua, itu bikin atap sementara yang murah, pakai baja ringan dan atap PVC supaya waktu bongkar dan harus buang itu ya nggak rugi-rugi banget. Nah, opsi ketiga adalah bikin supaya atap tahap 1 dan tahap 2 itu persis sama. Sehingga waktu pembangunan tahap 2, atap itu bisa disimpan dan tinggal digunakan ulang, ya dipindah aja ke atas gitu. Biasanya ini atap jenis genteng tanah liat, keramik, atau beton yang bisa kayak gini. Untuk rumah Himitsu, kami putuskan untuk pilih opsi nomor 1 supaya lebih efisien secara budget keseluruhan. Meski ya memang biaya itu jadi besar di awal. Selain itu, atap deck ini bisa jadi tempat nongkrong dan jemur selama rumah masih di tahap pertama. Supaya bisa diakses, tangga itu dibangun dari awal. Dan di lantai 2 itu kami bikin semacam kayak bangunan kecil yang terbuat dari baja ringan dan PVC untuk nutupin void tangga ini. Adapun opsi kedua itu kami terapkan di rumah nomu-nomu yang memang budgetnya tuh lebih terbatas dan masih sangat lama dibangun tahap keduanya. Oke, jadi intinya apa? Pertama, rumah tumbuh itu konsep yang sudah ada sejak lama dan ada di seluruh dunia. Kedua, rumah tumbuh itu meski bisa jadi solusi murah dan praktis buat memenuhi kebutuhan ruang, bisa jadi berbahaya, nggak sehat, atau nggak efisien kalau nggak dilakukan dengan benar. Dan tiga, kita perlu rencanakan dengan baik supaya rumah tumbuh ini bisa efisien dan sesuai dengan kebutuhan kita. Caranya dengan ditangani oleh orang yang ahli di bidangnya. Nah, jadi nggak usah khawatir kalau rumah kamu kecil dan bangunnya nyicil. Wong ibu kota negara aja bangunnya juga nyicil kok. Tapi ya balik lagi, kembali sirkular. Jangan lupa subscribe kalau mau dapat info-info lebih lanjut tentang arsitektur. We'll meet again. Don't know where.